Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada yang belum mandi nih. Makan. Gak mau. Mama ke telepon Kang Deddy ini ya. Telepon ya. Sejuta doang, Pak. Sejuta doang. Iya, Pak. Sejuta doang. Ini Pak Deddy, kita nggak bisa masuk barak militer Pak Deddy. Kita udah lulus Pak Deddy. Dari pertama penghapusan pajak di Samsat Bogor. Hujan lagi. Semuanya udah rata guys. Alhamdulillahnya tuh udah ditanamin sama pohon-pohon. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Akan memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Februari 2025, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 bersama seluruh kepala daerah lainnya di Istana Merdeka. Sejak saat itulah, Jabar Istimewa melangkah untuk menggapai kemakmuran dengan berpijak pada keselarasan manusia dan alamnya, serta mewujudkan Jawa Barat gemah ripah repeh rapi. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, gemah ripah repeh rapi. Gemah ripah repeh rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Langkah besar itu dimulai dengan mengembalikan kawasan resapan Puncak Bogor dan kawasan Bandung Utara, serta menindak tegas alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sebagian aneh kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih, besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak pengawasan lemah. Di sisi lain, kebijakan modifikasi cuaca yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya tanggap bencana sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana turut digulirkan. Selain itu, evaluasi terhadap izin tambang legal dan penutupan tambang ilegal menjadi langkah awal dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menyoroti pembakaran batu kapur di Karst Karawang yang menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitarnya. Adapun dari sisi upaya normalisasi sungai, daerah aliran sungai di kawasan Bekasi yang terkendala bangunan liar dan sampah, Sungai Citarum dan Sungai Cipalabuhan Sukabumi yang dibersihkan bersama dengan warga, menjadi langkah nyata dalam menjaga air sebagai sumber kehidupan. Ujung sana ke arah Citarum sampai ujung hulu itu per kilometer ada petugasnya. Setiap hari dia piket, kemudian mengutin sampah di sungai sambil menandai rumah-rumah yang membuang sampah ke sungai. Upaya menata lingkungan dengan membersihkan sampah di kawasan Pasar Babelan Bekasi, Pasar Gede Bage, dan Caringin Bandung, serta menata kawasan Pasteur Bandung dengan mengembalikan fungsi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Tak berhenti sampai di situ, pemeliharaan kebersihan jalan dan penataan bangunan liar di kawasan Subang menjadi langkah awal dalam menjaga infrastruktur untuk memberikan rasa nyaman bagi setiap warganya. Sementara dari sisi pendapatan, langkah istimewa yang mampu menjadi magnet bagi lebih dari 1,7 juta kendaraan di Jawa Barat dan mendapatkan apresiasi Kemendagri
dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas langsung oleh gubernur disambut antusias oleh masyarakat. Ya, buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya. Sehingga pada bulan April 2025, Jawa Barat menjadi satu dari 3 provinsi di Indonesia dengan capaian pendapatan di atas 30%. Program bantuan bagi supir angkot, supir andong, dan beca untuk berhenti beroperasi sepanjang arus mudik dan arus balik memberikan dampak signifikan dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Serta langkah advokasi sosial para pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia, bantuan korban bencana longsor di Kabupaten Garut, hingga advokasi korban penggusuran bantaran Sungai Cikarang Bekasi. Dan langkah besar lainnya adalah dengan meluncurnya program Jabar Nyaah Ka Indung, sebuah program dengan spirit yang luhur untuk memuliakan dan mendorong kepedulian terhadap para ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah manapun. Mulai dari ASN, TNI, Polri, pengusaha, pegawai swasta, dan masyarakat umum terlibat langsung dalam menyantuni secara berkala 50.000 lansia yang tersebar di Jawa Barat. Adapun dari aspek ekonomi, penunjukan komisaris BJB dari kalangan profesional menjadi titik awal pembangunan iklim perbankan yang sehat, transparan, dan berdaya saing. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Peresmian pabrik sepatu di Kabupaten Garut yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Jawa Barat. Serta dengan dibentuknya Satgas Anti Premanisme yang mendukung kondusifnya iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, maka roda perekonomian Jawa Barat akan terbebas dari pungli dan terciptanya rasa aman bagi warga Jawa Barat. Sementara dari langkah pelayanan publik, program jemput bola dalam melayani langsung masyarakat dengan tajuk Abdi Nagri Nganjang Ka Warga telah berhasil digelar di 8 desa di Jawa Barat. Sebanyak 16 jenis pelayanan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pembayaran pajak, telah berhasil melayani langsung 29.000 pengunjung dari semenjak program ini digulirkan pertama kali di Gedung Negara Pakuan, Bandung. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebah. Sadar bahwa setiap pembangunan diperlukan sinergi pemerintah, maka Operasi Manunggal bersama TNI Polri serta sinergi penganggaran dan program bersama Bupati Wali Kota di Jawa Barat dijajaki sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan yang sama. Setiap bangun saya selalu telepon. Siapa yang akan berkali Bupati saya telepon. Saya tahu Bupati yang bangun pagi dan Bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta para Bupati jangan pernah terima HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah mendakui diri menjadi pelayan hadiah. Siapa tahu pada saat pagi itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati dan tidak sebuah lain. Adapun dari sisi regulasi sepanjang 100 hari terakhir, telah terbit surat edaran gubernur terkait penertiban jalan umum dari pungutan masyarakat, surat edaran implementasi konsep pendidikan Gapura Pancawaluya, surat edaran pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya, hingga terbitnya peraturan gubernur terkait alih fungsi lahan dan peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 yang mengatur secara rinci realokasi dan efisiensi anggaran telah memberikan fondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jawa Barat. Tetapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting.
belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat, belanja hura-hura menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran yang dirubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting, itu dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat. Itu per tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan pada akhirnya, program pembangunan utama yang menyentuh secara langsung sumber daya manusia Jawa Barat yang cager, bager, bener, pinter, dan singer adalah program pendidikan berkarakter. Larangan study tour yang membebani orang tua dan menggantikannya dengan kegiatan inovatif, larangan wisuda di jenjang dasar dan menengah, dukungan program makanan bergizi gratis, larangan mengendarai motor bagi siswa belum cukup umur, peningkatan disiplin dan nasionalisme, serta pembinaan bagi siswa yang berperilaku khusus. Sebanyak 273 siswa telah berhasil dididik mengikuti program pendidikan karakter, disiplin, dan bela negara kekhususan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Mereka telah ditempa di Kawah Chandra di Muka dan lahir kembali sebagai siswa yang disiplin dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri serta lingkungannya. Belajar, belajar, dan belajar. Dan yang paling utama kunci sukses adalah kita pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar dan juga mirip kepada orang tua. Itu yang paling utama. Kepada yang masih punya orang tua, selalu izin apapun yang akan kalian lakukan. Kepada orang tua yang sudah meninggal, doakan terus mereka, karena doa yang soleh yang akan sampai. Dan sekali lagi, kalau jaga dan juga kedisiplinan. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi, pulang ngamuk ke orang tuanya. Kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakeknya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya 2, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk-pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditenggaknya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia.
dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejumlah program prioritas disiapkan dengan fokus pada 3 aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkelanjutan. Percepatan pelayanan dasar yang meliputi pembangunan 3.333 ruang kelas baru, pendidikan vokasi, penerapan kurikulum sekolah kebangsaan, serta peningkatan layanan rumah sakit dan puskesmas menjadi rawat inap. Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Peningkatan pembangunan berbasis lingkungan, sosial dan budaya meliputi pembangunan kampung adat di sejumlah wilayah di Jawa Barat, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan spam, perbaikan irigasi, normalisasi sungai, dan sanitasi lingkungan pun menjadi bagian dari prioritas. Tak kalah penting, fokus pembangunan pada konektivitas wilayah yang berkelanjutan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik penerangan jalan umum hingga rambu-rambu lalu lintas, reaktivasi jalur kereta api, pembangunan sarana transportasi umum BRT, elektrifikasi, perbaikan rutilahu, pembangunan rumah vertikal dan rumah panggung, hingga perbaikan jalan poros desa juga menjadi perhatian utama. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Kemudian juga kami berubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami berubah menjadi 350 miliar. Sektor ekonomi Jawa Barat pun akan bergerak menuju ekonomi berbasis inovasi dengan pengembangan industri, ekonomi kreatif, dan UMKM. Adapun sebagai salah satu lumbung padi nasional, Jawa Barat menjadi pusat kegiatan panen raya nasional yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka pada Senin 7 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya serentak yang digelar di 14 provinsi dan 156 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan selaras dengan upaya peningkatan ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Barat. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewi-siwi bagi seket-seket pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu Sekda berapa kali ngomong pada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Dan pada akhirnya, pembangunan Jawa Barat dalam 5 tahun ke depan sangat bergantung pada kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan sebagai modal utama menuju kamanunggalan. Celik putih, selak herang, caang bulan 14, jalan gede sasapuan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poeken, kaluhur sihungan, kehandap akaran, lembur diurus, kota ditata, Jabar
istimewa.